Kita berikan lebih lagi tepuk tangan bagi Yesus kita pada hari ini. Sekalipun di luar sana hujan, tadi ada yang basah, ada yang kehujanan, ada. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa sampai di tempat dengan selamat, dengan penuh sukacita. Apapun tadi rintangan yang ada di depan kita sehingga menghalangi kita datang beribadah pada saat ini, tapi kita mampu melewatinya. Dan pada hari ini kembali kita belajar akan firman Tuhan tentang ingatan dan kesaksian. Jikalau minggu lalu kita diberkati bahwa firman Tuhan adalah warisan yang akan kita wariskan kepada generasi kita yang selanjutnya, dan dapat kita juga diingatkan kembali bahwa ingatan perlu kita letakkan di awal, bukan di akhir. Sebab segala sesuatu yang terjadi harus kita ingat dari awal sehingga kita sampai kepada tujuan dan maksud rencana Tuhan. Amin. Pada hari ini jika kita akan diberkati kembali dengan firman Tuhan ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita, sehingga firman Tuhan ini masuk dalam hati kita. Bapak Ibu saudara terkasih, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dr. Ripka Ankasima Sembiring. Pada tanggal 17 November 2021, kita dapat memberkati hamba Tuhan ini senantiasa dalam setiap pelayanannya, dalam gereja Tuhan ini. Ada begitu banyak hal yang telah dia kerjakan. Kita doakan juga pekerjaannya dan apapun rencananya ke depan, Tuhan yang akan memberkati dan juga menopangnya. Bapak Ibu saudara terkasih, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 kami mengundang kepada kaum bapak dan ibu, khususnya kepada suami dan istri, akan mengikuti ibadah keluarga di gereja ini jam 7 malam. Bagi bapak ibu saudara yang memiliki orang tua, kita ingatkan kepada orang tua kita agar mereka dapat mengikuti ibadah ini. Dan juga di bulan Desember sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ada beberapa rangkaian ibadah Natal kita. Yang pertama Natal keluarga pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021. Natal muda-mudi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Ibadah SMA edisi Natal hari Minggu 19 Desember 2021. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember dilaksanakan satu kali ibadah. Ibadah Natal 25 Desember dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Kita dapat mengambil waktu kita untuk dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga kita. Dan tanggal 31 Desember 2021 kita akan melaksanakan satu kali ibadah di tempat ini. Dan ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2022 kita akan membuka tahun bersama dengan keluarga kita. Kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Bapak Ibu saudara terkasih dapat mengambil bagian untuk mendoakan setiap rangkaian ibadah Natal kita sepanjang bulan Desember. Mulai pada hari ini kita dapat mendoakannya dan mempersiapkannya sehingga Tuhan yang akan memberkatinya. Nah, pada hari ini saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan membacakan satu ayat renungan dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bersama-sama kita mengatakannya. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Allah Bapa kami yang perkasa, Allah Bapa kami yang luar biasa, dan layaklah kami menceritakan setiap perbuatan-Mu yang ajaib yang Kau lakukan dalam hidup kami. Yang dia
Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang luar biasa. Kami mengambil keputusan bahwa kami akan mengikut Engkau. Amin. Sebab begitu besar perbuatan-Mu bagi dunia dan bagi kami Tuhan. Dan kami akan ceritakan kebesaran-Mu. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You. I worship You. You are here, healing every heart.
Come on, sing church, King, for God, our God is never stop working. even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, yes, you, my God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 We worship you, my God. You're still working in our life. Your presence is here, Lord. Your name is above all power. Your name is above all our depression. Your name is above all our problem. You never stop working for our life, Jesus. You are waymaker. You are miracle maker. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, my God. We worship you, my God. Thank you for everything you've done for us. Thank you for everything that you've done for us. Your name is above all our disease. Your name is above all our problems. And we trust in you, my God. We trust in you, my Jesus. We need you, Lord. We need you, Lord. You are my everything. You are my everything. Jesus.
Tuhan, mari kita rendahkan hati kita, mengucap syukur buat semua penyertaan Tuhan. Kita juga naikkan doa syafaat kita. Kita satukan hati kita. Bapa yang baik Tuhan, Kau Allah penyerta kami Tuhan. Kau yang tidak pernah bekerja, Tuhan Yesus tidak pernah tak bekerja dalam kehidupan kami. Senantiasa setiap hari Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu menaikkan pujian, penyembahan kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat semua Tuhan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat pelayanan Tuhan di Pasaman Barat Bapa, berkemenangan Tuhan. Bahkan Tuhan ada 5 jiwa yang telah dibaptis Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat mengerjakan firman Tuhan dalam gereja-Mu, khususnya Tuhan pelayanan di Pasaman Barat Tuhan. Bila semakin berkembang itu karena nama-Mu yang besar, karena Engkau bekerja berkuasa bagi kami dimanapun gereja-Mu Tuhan Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kami memperoleh pekerjaan dan mendapat bantuan UKT. Terima kasih buat mujizat-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Satu persatu Tuhan berkati dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami juga bersyukur kami dapat selesai mengerjakan revisi proposal penelitian kami Tuhan. Terima kasih itu karena Tuhan yang ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mendapat kekuatan untuk menyelesaikannya daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah tempat perlindungan kami, Engkau pertolongan kami Tuhan. Kasih-Mu sangat terbukti Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa Tuhan bagi kegiatan sekolah tatap muka kami Tuhan. Berkati semua kami dalam perlindungan-Mu. Darah Yesus membalut membungkus kami selama kami bersekolah Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga anak-anak-Mu yang bersekolah dapat berhikmat dalam mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada kami Tuhan yang menganggap sepele, tapi kami bersandar penuh dan kami berjaga-jaga dalam roh dan kebenaran-Mu juga Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga mau mematuhi protokol kesehatan. Kami memakai masker, kami mencuci tangan, dan kami juga menjaga jarak di sekolah kami juga Bapa. Dalam nama Yesus apa yang kami perlukan selama kami di sekolah kami juga cukupkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami percaya juga guru-guru kami juga dalam kesehatan. Di dalam nama Yesus sehingga tidak satu pun kami Tuhan menularkan sakit penyakit di sekolah kami Tuhan selama proses pembelajaran Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan membentengi guru, murid Tuhan, sekolah kami juga dibersihkan, disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus sehingga tidak ada satu pun dari kami Tuhan yang terpapar dari COVID-19 Bapa. Kami percaya Engkau Allah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Engkau Allah yang tempat kami berseru dan berharap Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh proses pembelajaran kami sampai kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, selesai COVID ini Bapa, kami serahkan seluruhnya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga Bapa berdoa bagi pekerjaan kami Tuhan yang sedang tidak lancar Bapa. Mari tolong kami Tuhan. Bapa di dalam surga, tolong kami dalam mengusahakan pekerjaan kami. Apapun yang menghalangi kami serahkan kepadamu Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami ketekunan juga, kreativitas. Roh Kudus bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus mengajari kami apa yang harus kami kerjakan lagi, lebih lagi dalam pekerjaan kami sehingga kami lebih maju, kami berhasil Tuhan dalam pekerjaan kami karena Tuhan yang bekerja dalam kami. Pelanggan-pelanggan Tuhan datangkan kepada kami Bapa sehingga usaha kami semakin maju Tuhan. Dalam nama konsumen-konsumen yang baru juga Tuhan datangkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari timur selatan Tuhan jadikan bagi kami Bapa apa yang mungkin tidak pernah kami pikirkan. Tuhan jadikan bagi kami Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan kami sehingga Tuhan lebih maju lagi, lebih berkembang lagi Tuhan pekerjaan kami di hadapan-Mu sehingga apa yang kami dapat juga dapat memberkati sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami Tuhan. Kami satukan hati kami patahkan segala sakit penyakit yang menular. Tinggalkan semua kami, tinggalkan murid, tinggalkan guru, tinggalkan sekolah kami dalam nama Yesus. Khususnya COVID-19 dalam nama Yesus tidak berkuasa atas tubuh kami, jiwa kami di dalam nama Yesus. Segala bala kemiskinan juga melalui pekerjaan kami semakin berkembang dalam nama Yesus. Mempersulit pekerjaan kami dalam mencuri berkat Tuhan bagi kami. Tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Demi nafsu melalui kuasa Roh Kudus mengajarkan kami kekerasan hati, tidak mau bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada pemikiran sendiri. Tinggalkan kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji bagimu. Kau Allah yang berkuasa dan bekerja setiap hari bagi kami. Dalam nama Yesus syukur Bapa, haleluya, amin. Even when I don't see it, you work it.
kebesaran itu sendiri. Engkau adalah Allah pembuat mujizat yang memegang janji-janjinya. Dan Engkau adalah terang di dalam gelap Tuhan. Amin. Engkau adalah terang di dalam gelap. Sehingga mata kami bisa melihat. Mata kami tidak lagi memberikan rasa takut kepada diri kami. Karena Engkau adalah terang di dalam jalan yang akan kami lalui. Amin. Terima kasih karena pada siang hari ini kami boleh kembali menemui pribadi-Mu Tuhan. Segarkan kami kembali, puaskan kami kembali. Kami tahu bahwa firman-Mu lebih daripada cukup. Oleh sebab itu, mari bukakan pikiran kami Roh Kudus, supaya kami boleh menerima firman-Mu. Walaupun sulit untuk kami mengerti, walaupun tidak mudah untuk kami pahami, tapi kami percaya bahwa firman-Mu adalah jawaban akan segala sesuatu. Tuhan, urapi baik saya yang berbicara maupun setiap jemaat yang mendengarkan, biar sama-sama kami belajar sesuatu pada hari ini, sesuatu yang mentransformasikan cara kami berpikir, sehingga kami mulai naik tingkat lagi dalam kehidupan kami. Kami meninggalkan cara pikiran kami yang lama dan mulai mengenakan cara pikiran yang baru, yang berasal, yang bersumber dari firman Tuhan saja. Kami buka hati kami buka pikiran kami, dan kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan apa yang mau Kau sampaikan. Perdengarkan sesuatu Tuhan. Perdengarkan sesuatu bagi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga sesuatu itu menjadi benih yang baik untuk kami bawa di dalam minggu yang akan kami hadapi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita memasuki minggu yang ketiga di bulan November. Semakin dekat kita untuk masuk ke dalam bulan Desember. Siapa yang excited untuk masuk bulan Desember? Bahasa excited ya. Excited karena akhirnya terlewati juga tahun ini. Dan ada tahun yang baru yang menantikan kita. Ada banyak kebaikan-kebaikan, perbuatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita di 2021. Tentunya tidak secara kebetulan pada bulan ini kita mengangkat satu tema, yaitu ingatan dan kesaksian. Untuk kita boleh mengingat kembali. Sekali lagi saya perlu ingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa mengingat tidak bisa tanpa usaha. Perlu ada usaha untuk mengingat hafalan, pelajaran, mengingat rumus, mengingat wish list kita, ataupun mengingat list barang-barang yang mau dibawa misalnya untuk suatu perjalanan. Tidak terjadi sedemikian rupa. Perlu ada usaha kita untuk recall, mengingat kembali, untuk mencatat. Apalagi kalau misalnya pada tahun yang kita lewatin tidak satu dua kejadian-kejadian yang tidak baik yang kita alamin. Nah, kita perlu usaha yang lebih untuk mengingat kembali hal-hal baik yang Tuhan lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan itu tidak kita lakukan di penghujung tahun nanti, namun ada waktu hari ini, mari kita recall lagi, mari kita gali ulang lagi, apa sih hal-hal baik yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tentunya dalam sekolah kita, pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam kehidupan keseharian kita. Tidak sulit untuk menemukannya. Supaya tidak sulit, jangan fokus kepada hal-hal yang besar terlebih dahulu. Justru kita belajar mengingat hal-hal kecil yang Tuhan jaga dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi setiap hari, bukan hanya satu kali seminggu, satu kali sebulan, but every day itu Tuhan jaga kehidupan kita. Minggu yang lalu kita belajar untuk berkomitmen untuk menempatkan ingatan kita kepada pencipta kita. Bukan di tengah, bukan di akhir, tetapi justru di awal daripada segala sesuatu. Di awal, sebelum rencana kita buat. Di awal, sebelum hari-hari kita lalui. Di sanalah kita mengingat akan pencipta kita. Bahwa ada pencipta, bahwa kita ini ciptaan, dan bahwa ada tujuan dari segala sesuatu yang diciptakan. Dalam setiap langkah yang kita jalani Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa ada purpose-nya kita. Jangan dulu agenda kita yang dulu kita majukan. Ya itu baik, saya percaya masing-masing kita pasti punya ambisi, pasti punya mimpi, pasti punya agenda pribadi, it's okay.
Selama tidak merugikan orang lain, that's really okay. Namun jauh sebelum itu, mari kita ingat bahwa di atas agenda kita, di atas pencapaian, target-target pencapaian kita, ada agendanya Tuhan. Ada tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai profesional, PNS, pegawai swasta, gak ada yang secara kebetulan. Dan semua itu Tuhan tempatkan kita dengan maksud dan tujuan tertentu yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar uang, karir, jabatan. Jauh lebih tinggi daripada itu. Marilah kita menempatkan ingatan kita di awal kepada pencipta kita. Mengingat mujizatnya, mengingat perbuatan-perbuatan ajaib, mengakui mujizatnya, dan juga mengingat penghukuman-penghukuman yang Tuhan kerjakan. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menanti di depan kita, kita akan memiliki hati yang kuat dan hati yang teguh. Saya percaya kita siap belajar lagi pada hari ini. Nah, ada 2 minggu pada bulan November kita akan fokus pada ibadah kedua ini tentang kesaksian. Sama-sama kita katakan kesaksian. Wah, bersaksi. Kesaksian berasal dari kata dasar saksi. Saya menemukan beberapa rujukan arti daripada saksi. Salah satunya saya ambil dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wah, agak berat ya. Saya mau mengambil ini yang sepertinya paling mudah untuk kita mengerti dan bisa menggambarkan arti daripada saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ada 3 syaratnya. Yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri. Dia bisa memberikan sebuah kesaksian kalau ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Yuk, sama-sama kita baca, ia dengar sendiri, 1, 2 ya. Ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Baru dia memiliki sebuah privilege untuk bisa hadir di sebuah pengadilan dan memberikan kesaksian yang gunanya apakah memberatkan atau meringankan daripada tuntutan. Dan seorang saksi tidak boleh tidak datang. Seorang saksi harus siap sedia bila kesaksiannya diminta. Kalau seorang saksi, saya temukan kalau seorang saksi menolak untuk dia datang dalam panggilan proses pengadilan, maka saksi pun bisa menjadi seorang terdakwa ternyata. Karena dia menghalangi proses daripada pengadilan. Seorang saksi memiliki peranan yang paling penting, lebih daripada hakim, jaksa, dan perangkat pengadilan lainnya, which is mereka memang pasti hadir dalam acara pengadilan tersebut. Tapi tanpa adanya saksi, pengadilan nggak bisa berjalan. Saksi memegang peranan penting. Apakah hasil dari pengadilan itu akan benar atau salah? Seandainya keterangan dari saksi itu lemah ataupun salah, tidak sesuai dengan fakta, maka ada kemungkinan pengadilan melakukan ketidakadilan. Jadi supaya keadilan, maksud saya, ditegakkan di atas pengadilan tersebut, maka seorang saksi harus memiliki kesaksian yang kuat dan yang benar. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu, saya, dan Bapak Ibu Saudara, kita. Jadi kita nggak perlu tanya siapa sih sebenarnya yang dipilih jadi saksi Kristus. Kita nggak perlu kemudian pura-pura bingung. Sepertinya yang bersaksi itu hanya orang-orang yang cakap bicara lah di gereja. Hanya mereka sih yang bisa bersaksi.
Kayaknya orang-orang yang bersaksi hanya orang-orang yang diberkati di gereja, mereka yang bisa bersaksi. Tidak. Secara general, secara umum dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan setelah itu, kamu akan menjadi saksiku, saksi Kristus. Mungkin masih ada yang berpikir bahwa kalau Roh Kudus turun atas kita, kita punya kuasa. Kuasa membalikkan kehidupan, kuasa mematahkan kutuk, kuasa untuk menghancurkan kemiskinan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk menyembuhkan hati yang luka. Itu semua benar, itu semua baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Kisah 1 ayat 8, justru setelah kita menerima kuasa, tuntutan pertama atau panggilan pertama kita adalah menjadi saksi. Sama-sama kita katakan menjadi saksi. Haleluya. Itu panggilan pertama kita adalah menjadi saksi. Bukan dikatakan setelah kita menerima Roh Kudus, kamu menjadi pengkhotbah, kamu menjadi pemusik, kamu menjadi usher, kamu menjadi production team, kamu menjadi full timer, bukan. Itu jabatan kita. Tetapi yang pertama setelah Roh Kudus diberikan kepada kita, kita punya kuasa untuk menjadi saksi. Kita balik sedikit ke awal. Saksi seperti dalam pengertian yang tadi saya bacakan, yang kita dengar sama-sama, saksi itu mesti ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, apa? Ya lihat sendiri, ya dengar sendiri, dan ya alamin sendiri. Roh Kudus menjadikan kita saksi. Roh Kuduslah yang membuat kita melihat, mendengar, dan mengalami pribadi Allah. Amin. Ini pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita akan anggap semuanya itu tidak bermakna. Kalau kita bisa sembuh, kalau kita bisa misalnya beli handphone baru, kalau kita bisa syukuran rumah baru, kalau kita bisa dapat kontrakan baru, dan kalau hubungan keluarga kita menjadi baik, lalu kemudian sekolah kita bertambah, naik tingkat, naik level, naik kelas, nilai-nilai kita baik, tanpa Roh Kudus, semua itu kita anggap hal-hal yang biasa. Oh ya pantas dong, wajar dong, wajar lah. Wajar kalau saya begini, wajar kalau saya begitu, wajar. Melalui kehadiran Roh Kudus, mata rohani kita akan terbuka supaya bisa melihat, supaya bisa mendengar, dan supaya bisa mengalami sendiri bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang secara kebetulan. Amin. Tidak ada yang secara kebetulan. Kalau kita lahir, saya minggu lalu bicara dengan Ibu Gembala, dengan mama saya. Sebenarnya hal yang paling besar, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya supranatural. Itu semuanya out of the box, out of mind. Hal yang terjadi dalam hidup ini, gak ada yang terjadi secara kebetulan Bapak Ibu Saudara. Salah satunya yang saya temukan minggu ini, dari sekian ratusan juta, miliar manusia di bumi ini, kenapa dia yang saya jumpai? Saya ambil misalnya contoh saya. Dari sekian banyak orang sakit yang ada di Kota Padang, kenapa ini yang jadi pasien saya? Kenapa ini yang dipertemukan dengan saya? Kenapa ini yang dipertemukan dengan saya? Benar, mungkin dia dengar dari orang lain. Ada orang yang mungkin mengiklankan, ada orang yang mungkin menstorikan mengenai praktek saya. Tapi kalau dia bisa datang di sana, siapa sih yang menguasai hatinya? Kalau kita bisa ada di SMA itu, di SMP itu, kenapa bukan di SMA yang lain? Kenapa bukan di SMP yang lain? Kalau kita anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, kenapa kita di sana? Hal yang terjadi dalam hidup ini, nggak ada yang terjadi kayak seolah-olah semua hal yang biasa. Semuanya itu magical thing, supranatural Bapak Ibu Saudara. Kalau kemudian pagi hari kita bisa bangun, wake up. Oh, kalau ada yang mau belajar lebih dalam, ada namanya circadian cycle namanya dalam hidup ini. Siapa sih yang bangunin kita? Memang benar, mama kita salah satu yang bangunin kita. Tapi kalau tidak ada lonjakan metabolisme dalam hidup, dalam diri kita nggak bisa bangun.
Ada kan hari-hari di mana pas kita bangun, aduh pinggang kita sakit sekali. Ada hari di mana kita bangun, tenggorokan kita sakit sekali. Aduh kita demam, badan kita nggak baik rasanya. Tapi ada hari juga di mana kita bangun dalam kondisi yang fit, prima, sehat. Bukankah itu supranatural? Bukankah itu supranatural? Tapi tanpa Roh Kudus, kita akan anggap itu semua biasa. Itu semua biasa. Kehadiran Roh Kudus membuat kita bisa melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tentang Tuhan. Mazmur 105 ayat 1. Daud berkata seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Judulnya adalah mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Setelah kita ingat, ini kita bahas 2 minggu yang lalu. Setelah kita ingat apa yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, Daud mengingatkan bahwa ada 3 tugas utama orang-orang percaya. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, kalau bersyukur itu tentang kita dan Tuhan. Kemudian serukanlah namanya atau proclaim His name. Atau kita akui bahwa ini semua karena Tuhan. Kalau saya bisa naik pangkat, bukan karena kerja keras saya. Memang betul ada kerja keras di belakangnya. Tapi pertama sekali itu karena Tuhan. Dan ada tugas yang ketiga, perkenalkan. Perkenalkan, introduce, speak out. Perkenalkan. Kalau saya misalnya punya teman, saya berteman sama Doni, lalu saya berteman sama Tali misalnya. Tapi Doni dan Tali gak saling kenal. Saya gak bisa berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Don. Terus Tali pun lihat, kenapa bang matanya ada yang masalah? Bisa kan mereka kenalan dengan cara itu? Kalau mau perkenalkan, saya harus bilang, Tali, ini teman abang, namanya Doni. Dia usia segini, dia tinggal di sini, anak kesekian dari segini bersaudara, dia kuliah di sini. Begitukah cara kita memperkenalkan? Nah, dan kemudian Tali menjadi tahu bahwa, oh ini namanya Doni, usianya segini, tinggalnya di sini. Mulut saya harus berbicara. Apakah perlu keahlian khusus untuk mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara? Sehingga saya harus sekolah memperkenalkan. Saya sudah kenal Doni. Saya kenal dia, saya kenal siapa dia. Apakah saya perlu course khusus untuk saya boleh perkenalkan dia kepada orang lain? Ya. Karena saya tinggal cerita siapa dia. Karena saya kenal dia. Justru saya nggak akan bisa ceritakan dia kalau saya nggak kenal dia. Kita nggak bisa ceritakan Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan. Bukan karena nggak ada kesaksian kita, tapi pengenalan kita akan Tuhan seberapa dalam. Semakin saya kenal Doni, mungkin saya pernah ke rumahnya, makan di rumahnya, tahun baruan di rumahnya, semakin saya kenalkah? Semakin apa tidak? Semakin. Maka saya akan tahu, oh bapaknya ternyata umurnya segini, mamanya umurnya segini, adik-adiknya ternyata sekolahnya di sini. Oh ternyata kesukaan mereka adalah ini. Maka semakin luas saya ceritakan. Ketika ada mungkin orang lain bertanya, katakan mungkin Sisi nanya, bang siapa teman abang itu yang di sana? Oh Doni, iya itu bang, coba ceritakan. Perlukah saya melepon Doni lagi lalu katakan, Don coba ceritakan sedikit tentangmu. Aku mau cerita sama orang lain. Doni pun bilang, lah abang kan udah pernah ke rumah, kayak nanya lagi. Saya nggak perlu telepon dia, saya tinggal, oh Doni, oh ya Doni begini. Makin saya kenal dia, makin banyak bahan yang bisa saya ceritakan. Makin dalam kita kenal Tuhan, makin banyak kita melihat, mendengar, dan mengalami tentang dia, makin banyak yang bisa kita saksikan. Ada amin? Wow kurang kencang, ada amin? Makin banyak yang kita, makin kita kenal dia, makin kita lihat Tuhan, makin banyak yang bisa kita ceritakan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika
ada yang meminta kesaksian kita tentang siapa Tuhan. Bukan kesaksiannya habis, bukan gak ada lagi yang baik yang bisa kita temukan, bukan. Tapi tergantung pengenalan kita. Itulah kesaksian. Ayub 42 ayat 5, ini pernah kita bahas pada tema pemulihan mengenai Ayub. Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Justru Ayub berkata bahwa dia semakin kenal Tuhan, bukan melalui hal-hal yang baik yang sedang terjadi. Kita tahu bahwa Ayub hidupnya baik, berkelimpahan, dia punya banyak harta benda, hewan ternak, dan kemudian anaknya pun cakep-cakep, cantik-cantik. Tapi Ayub berkata justru dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi saat terjadi ujian di dalam kehidupannya. Bukan berarti Ayub gak mengeluh. Beberapa kali kita lihat pasal dalam kitab Ayub, Ayub pun mengeluhkan tentang beratnya cobaan yang dia hadapi. Dan bahkan dia mengeluhkan juga kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kenapa Ayub mengeluh? Mungkin Ayub pernah berpikir dulu bahwa gak mungkin Tuhan mengizinkan pencobaan segini berat. Sehingga dia mengeluh. Karena biasa keluhan kan muncul ekspektasi berbeda dengan realita. Makanya muncul keluhan. Ayub dulu menikmati berkat Tuhan dan dia mendengarkan dari orang bahwa Tuhan itu baik, maha penyayang, maha pengampun. Tetapi kemudian dia menerima ujian yang begitu berat. Dia menerima sakit yang begitu jorok. Dia melihat istrinya pun meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Dia melihat anak-anaknya pun mati. Bukan mati wajar, tapi mati secara tidak wajar. Ada yang dibunuh, ada yang kena angin ribut. Mereka meninggal secara tidak wajar. Dan Ayub tidak menyangka bahwa ini diizinkan Tuhan. Dia nggak nyangka. Yang dia tahu Tuhan itu baik. Yang dia lakukan baik. Tapi kok sekarang ada pencobaan yang seolah-olah berkebalikan dari ekspektasi dia tentang Tuhan. Tapi di ujung daripada semua pencobaan itu Ayub menyadari bahwa Tuhan itu selalu baik. Dan tidak tergantung kejadiannya baik apa tidak baik. Kalau ada kejadian tidak baik yang diizinkan seperti dalam kehidupan Ayub, kejadian itu diizinkan supaya kita bisa melihat perbuatan ajaib, mujizat, dan penghukuman yang Tuhan kerjakan. Gembala sidang juga beberapa kali menyampaikan statement di dalam khotbah, tanpa sakit kita nggak bisa mengalami kesembuhan. Benar? Tanpa kemiskinan kita tidak mungkin bisa mencicipi namanya kekayaan. Tanpa kegagalan kita tidak mengerti namanya keberhasilan. Benar Bapak Ibu Saudara? Kita harus melewati lembah yang kelam untuk menemukan sumber kehidupan. Dan Ayub berkata justru dia semakin kenal Tuhan, matanya terbuka ketika dia berada di dalam ujian dalam kehidupannya. Dan itu semua hanya bisa dikerjakan oleh Roh Allah saja. Maka kisah 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Yang pertama sekali, yang paling utama adalah kuasa untuk melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tentang Tuhan. Itulah kuasa yang kita punya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah kuasa yang kita punya. Untuk mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Nah, oleh sebab itu, untuk kita menjadi saksi, perlu ada persiapan dong. Perlu apa tidak? Perlu dong. Seorang saksi, sebelum dia datang ke pengadilan, bukannya tiba-tiba langsung datang ke pengadilan. Dia harus diperiksa dulu oleh penyidik. Pantes nggak sih dia untuk bersaksi? Bener nggak bahwa dia adalah saksi mata? Bener nggak dia ada pada waktu kejadian? Jadi tidak semua orang yang menawarkan dirinya lalu kemudian bisa menjadi saksi di pengadilan. Ada hal yang mesti dipersiapkan. Sama-sama kita katakan, ada hal yang mesti dipersiapkan. Saya mengajak kita untuk belajar dari Petrus dan Yohanes. Kisah 4 ayat 5 sampai 10.
Saya berharap sampai di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Bahwa salah satunya peranan Roh Kudus. Kemudian berikutnya, tidak ada yang tidak punya kesaksian. Tidak ada yang tidak punya hal untuk diceritakan. Karena semakin kita kenal Tuhan, semakin banyak yang bisa kita ceritakan. Kemudian ada mungkin poin berikutnya bahwa nggak perlu kayak special ability, talenta khusus, enggak. Karena setelah kita kenal ya kita mampu untuk bicara. Jadi yang bersaksi bukan segelintir orang dalam gereja. Yang bersaksi bukan hanya mereka yang diberkati, tapi semua orang yang menerima Roh Kudus dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita baca ayat 5-10. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Lalu maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kita mau belajar sesuatu dari Petrus dan Yohanes pada hari ini. Masih ingat siapa Petrus dan Yohanes? Masih ingat? Nah, saya akan ingatkan sedikit bagi Bapak Ibu Saudara. Petrus dan Yohanes adalah mantan dari penjala ikan. Dan setelah mereka menangkap begitu banyak ikan, which is ini pernah kita bahas minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, setelah mereka menangkap ikan, Yesus tidak berhenti di sana. Yesus menawarkan sesuatu kepada mereka. Katanya, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka adalah mantan penjala ikan yang dijanjikan untuk menjadi penjala manusia. Kemudian saya perlu ingatkan lagi, Petrus dan Yohanes. Petrus pada waktu Yesus ditangkap, dia lari. Setelah dia potong kuping salah seorang pengawal, dia melarikan diri. Dan dia menggenapi apa yang Tuhan katakan, bahwa sebelum ayam berkokok, dia akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Menyangkal artinya menyatakan gak kenal. Dia menjawab dia tidak mengenal Yesus, padahal dia kenal Yesus. Dia ada di sana, dia makan bersama, dia melihat mukjizatnya, bahkan dia ikut perjamuan malam terakhir. Tapi ketika 3 kelompok orang menanyakan, aku lihat kamu pada waktu itu kamu ada bersama dengan rombongan itu. Aku tahu siapa kamu. Kamu salah satu muridnya kan? Dia katakan, oh kamu salah orang. Enggak, aku gak kenal dia. No, I don't know him. Saya gak kenal siapa yang kamu bicarakan. Kamu salah orang. 3 kali. Not just one time. Bahkan keledai sama. Keledai saja. Tidak jatuh. Ada lubang yang sama 2 kali. Seharusnya dia ingatkan. Yang kedua, aduh tinggal 1 kesempatan lagi. Tapi dia gak ingat. Karena ketakutannya. Dia menyangkal Yesus. Yohanes. Ya walaupun dia tidak menyangkal Yesus. Tapi dia cuma bisa dari jauh. Injil mencatat bahwa Yohanes hanya mengikuti Yesus dari jauh. Tidak satupun dari 2 orang ini yang berdiri di hadapan salib Yesus. Tidak satupun orang ini yang membela Yesus ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Ada yang hadir di sana? Injil tidak mencatat seperti itu. Tapi lihat dalam Kisah 4. Petrus dan Yohanes yang berbeda. Sama atau beda? Ya orangnya sama sih. Tapi responnya beda.
Di hadapan pengawal aja mereka udah ngacir loh Bapak Ibu Saudara. Sekarang ayat 6 berkata mereka sedang di hadapan imam besar. Di hadapan Imam Kayafas, di hadapan Imam Yohanes, Imam Alexander dan seluruh keturunan imam besar lainnya. Mereka di hadapan para imam besar, para petinggi. Logikanya, belum di hadapan itu aja mereka sudah kabur dulu kan. Saya pikir-pikir kenapa mereka nggak kabur di sana? Kenapa mereka nggak kabur? Mungkin Petrus bilang, Yohanes, lu masih ingat cara kabur dulu kan? Gimana dulu kita cara? Mungkin Yohanes bilang, masih kok Petrus, yuklah mari. Dia bisa bilang begitu. Tapi mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Mereka sudah berkumpul bersama di Yerusalem dan menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan bukan hanya dalam bahasa lidah saja. Tapi ada yang berbeda dari mereka. Dan perbedaan itu pun terjadi dalam diri kita. Petrus dan Yohanes tidak lari dari persidangan tersebut. Apa yang disidang? Apa perkara yang disidang? Yang disidang adalah pada kisah 3, Bapak Ibu Saudara bisa lihat bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Pertanyaan pertama yang disampaikan, dengan kuasa siapa kamu menyembuhkan? Karena setelah Yesus mati dan kemudian bangkit, belum ada mujizat lagi terjadi. Lalu kemudian someday, seorang yang lumpuh sejak lahir, sampai usianya lebih 40 tahun, so over 40 years, dia lumpuh dan kemudian berjalan. Imam besar katakan, hey gua aja imam besar gak bisa lakuin itu. And then you can do it. Dia merasa, ya irilah pastinya. Saya aja imam besar gak bisa ngelakuin itu. I know you, kamu kan ex penjala ikan. Kamu orang yang tidak terpelajar. Saudara bisa baca nanti di beberapa ayat bawahnya. Dikatakan bahwa mereka mengenal Yohanes dan Petrus sebagai orang yang tidak terpelajar. Dan kamu bisa melakukan mujizat dengan kuasa siapa itu? Mereka mau membuktikan bahwa Petrus dan Yohanes melakukan dengan kuasa yang sesat. Karena tahukah Bapak Ibu Saudara, coba baca lagi ayat sebelumnya. Dalam kisah 4, bahwa sebelum mereka atau pada saat mereka ditangkap, pada hari itu diselamatkan 5.000 orang laki-laki. Karena kesaksian seorang yang tidak terpelajar. Ketika mereka ditangkap, 5.000 orang laki-laki menjadi selamat. Dan imam besar bilang, mungkin pengikut aku aja gak sebanyak ini. And then you just one time preach in front of a lot of people. Kau hanya sekali aja ngomong dan 5.000 orang percaya. Kuasa apa sih yang kamu punya? Mungkin dia seolah-olah mau katakan ini, lu belajar di mana? Aku mau belajar juga di sana. Tapi ya namanya juga imam besar, gengsi bro, gengsi coy. Ya enggak sih? Dikatakan dengan kuasa siapa? Petrus dan Yohanes. Petrus dengan kuasa Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, bukan hanya penuh dengan bahasa lidah, tapi penuh dengan pengalaman dengan Tuhan. Dengan yakin. Ini bagian pertama. Ada 3 hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita bersaksi. Yang pertama, yakin. Sama-sama kita katakan, yakin. Petrus dengan yakin menjawab. Kalau kau mau tahu dengan kuasa siapa orang lumpuh ini bisa sembuh, sini biar ku bilang, sini biar ku jelaskan. Dia tidak menjelaskan panjang lebar, dia hanya katakan ayat 10, ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Ini Petrus yang berbeda, bukan fisiknya, tapi cara berpikirnya. Dan ini, Yesus sudah tidak lagi di dunia loh. Pada waktu Yesus ada di hadapannya aja, dia bisa menyangkal Yesus. Dia bisa katakan dia tidak kenal Yesus. Tapi hal yang berbeda. Kalau kau mau tahu katanya, aku menyembuhkan, kenapa ini terjadi? Kenapa kesembuhan ini terjadi?
Ini semua dalam nama Yesus, orang Nazaret itu. Just a simple answer. Keyakinan, begitu yakinnya Petrus. Keyakinan ini Bapak Ibu Saudara, sifatnya subjektif. Oke? Keyakinan ini sifatnya subjektif. Apakah Petrus berdiri di depan orang yang yakin? Apakah Petrus dan Yohanes sedang berdiri di hadapan orang yang memiliki keyakinan yang sama? Jawabannya adalah tidak. Kalau mereka punya keyakinan yang sama, nggak mungkin dong ditanyakan. Seorang sama-sama apa? Sama-sama yakin. Ya, nggak mungkin mereka tanyakan. Tapi karena mereka nggak yakin. Tapi Petrus yakin. Dan keyakinan ini sifatnya subjektif. Saya mencari satu arti daripada subjektif. Subjektif ini artinya suatu sikap yang berdasarkan pada pandangan atau perasaan pribadi mengenai satu hal. Suatu sikap, suatu respon yang didasarkan pada pandangan atau perasaan pribadi. Belum tentu apa yang kita yakini orang lain yakini. Dan kita nggak bisa paksakan mereka akan apa yang kita yakini. Petrus pun tidak memaksakan orang lain kepada apa yang dia yakini. Dia merasa perlu untuk menjawab bahwa dengan kuasa Yesus yang ia yakini. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita yakini hanya bersumber dari apa yang kita alami sendiri. Ya kan? Kemarin saya diundang ke salah satu tambak udang dari pasien saya. Pasien ini seorang oma-oma, usianya sudah hampir 70 tahun. Pada beberapa kali saya home visit ke rumahnya, dan kemudian dia bercerita bahwa dia punya tambak udang. Perhatikan cerita ini. Seorang oma-oma bercerita, saya punya tambak udang. Saya langsung, Tuhan tolong. Seorang oma-oma bilang dia punya tambak udang. Kenapa saya katakan itu? Tambak udang bukan hal yang sepele, kecil untuk dikerjakan. Dia cerita dia punya 3 kolam, dia cerita dia punya 6 kincir, dan dia cerita bahwa dia belajar sendiri dari YouTube. Saya langsung, ya, tapi namanya oma-oma perlu dihargai ceritanya kan? Ya saya hargai ceritanya. Walaupun itu kebohongan, Tuhan Engkau Maha Pengampun. Berulang kali dia cerita tentang itu. Sampai beberapa hari yang lalu dia katakan, Lip, mau ikut oma ke tambak udang enggak? Saya pikir ini saatnya kita lihat apakah seorang oma-oma memang punya tambak udang. Kami jalan, jalannya rusak parah. Seketika mobil saya berubah jadi mobil off-road, saking rusaknya jalannya itu. Dan saya sampai di sana. Saya lupa menyertakan fotonya, saya lupa sekali. Saya sampai di sana, tapi bagi yang mau lihat, story-nya masih belum habis di Instagram saya. Boleh cek di sana. Jangan lupa juga di like kalau perlu. Dan saya terkejut, benar dia punya tambak udang. Dan gak ada manajer lapangannya. Dia yang ngerjakan sendiri. Dia yang belajar, saya lihat di situ ada literaturnya yang dia dapat dari Jawa Timur. Berapa ppm-nya, berapa oksigennya, semuanya. Di dindingnya pun tercatat hari ini berapa mati, 2 hari lalu berapa mati, berapa sisa pakan, tercatat dengan sangat-sangat rapi di dinding tersebut. Dan karena saya sudah lihat, saya pun berkata, kalau ada orang tanya apakah ada oma-oma punya tambak udang, saya bilang ada. Ini dia orangnya. Karena sepanjang tambak udang yang kami lihat, dia cerita, ini punya si Anu, dan semua yang disebutkan itu saya beberapa kenal orangnya dan mereka adalah anak muda. Ya nggak terlalu tua lah, masih usia produktif, usia 40 tahun. Sedangkan oma ini sudah hampir 70 tahun. Saya tanya, oma belajar dari mana? Dari YouTube katanya. Siapa sih kita, kalau misalnya ada orang teman-teman pemusik bilang, bang saya belajar gitarnya dari YouTube. Saya percaya, mereka anak muda. Tapi oma-oma bilang saya belajarnya dari YouTube. Saya bilang YouTube yang mana oma? Salah YouTube kali nggak sih? Enggak, dia belajar dari YouTube yang sama. Dan hari itu saya melihat seorang oma-oma bisa buat tambak udang.
Dan ketika saya ngomong ini, belum tentu saudara yakin kan? Sampai saudara datang dan melihat sendiri. Benar gak sih? Tapi saya gak peduli itu. Saya perlu menceritakan ini karena saya sudah melihatnya. Petrus pun demikian Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mempedulikan apakah orang itu yakin dengan apa yang ia yakini. Tetapi yang paling penting dari suatu kesaksian, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Yang penting dari suatu kesaksian bukan bagaimana kita meyakinkan orang lain, tapi bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri. Jadi kita bersaksi bukan supaya orang lain yakin, bukan. Kita bersaksi supaya keyakinan kita makin teguh. Amin. Kita bersaksi supaya keyakinan kita kepada Yesus semakin teguh. Bisa kita mengerti semua Bapak Ibu Saudara? Jadi bukan tentang meyakinkan orang lain. Aduh aku udah sampaikan tapi dia gak yakin bang. Saya udah sampaikan cerita tentang kesembuhan tapi dia tidak yakin juga. Hey, untuk bersaksi, it's not about apakah dia believe apa yang kita believe. Tetapi tentang kita menguatkan keyakinan kita. Sampai kita berharap suatu hari nanti dia melihat apa yang kita lihat. Dia mendengar apa yang kita dengar. Dan dia merasa apa yang kita rasakan. Saya sudah berbicara tentang kasih berulang kali di 4D. Saya sudah berbicara mengenai memberi berulang kali. Tapi dia belum juga mau memberi bang. Dia belum mau. It's okay. Karena target kita bukan meyakinkan orang lain. Tapi meyakinkan diri kita sendiri. Ada yes. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah berani. Kisah 42 ayat 13. Kisah 42 ayat 13 sampai ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Hal yang kedua yang perlu kita persiapkan sebelum kita bersaksi, memberi kesaksian adalah berani. Setelah kita yakin dalam hati kita secara subjektif, kita mesti berani. Berani itu nggak di belakang layar, berani itu tampil di depan publik, tampil di depan umum. Kenapa Petrus dan Yohanes berani? Ada 3 poin yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pada hari ini. Yang pertama, mereka berani karena mereka benar. Karena isinya, karena materinya benar. Yang kedua, mereka berani karena dilakukan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, karena ada buktinya. Saya singkat menjadi 3B. Berani karena benar, karena baik, dan karena ada buktinya. Materi yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes adalah benar. Kisah 4 ayat 12 mereka dahului dengan pembukaan seperti ini, bahwa tetapi keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Isinya, materinya benar. Materinya benar. Dan setelah itu mereka melakukan kebaikan. Kita bisa balik ke ayat 9 tadi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Petrus seperti ini, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit. Mereka melakukan apa yang baik, yaitu menyembuhkan orang sakit. Dan di samping mereka, ayat 14 berkata, dan di samping mereka berdiri orang lumpuh yang menjadi bukti hidup dari kesaksian itu. Keyakinan bekerja dalam hati kita. Sebelum kita sampaikan kesaksian, kita mesti yakin dulu. Dan itu bekerja dalam hati kita. Dan setelah kita yakin, kita gak bisa simpan keyakinan itu. Tapi kita mesti dengan berani tampil di depan publik. Tampil di depan khalayak ramai. Untuk membicarakan apa yang benar, apa yang baik, dan membawa buktinya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sadarkah kita, dunia di mana kita berada pada hari ini memerlukan orang-orang yang berani.
bukan berani keroyokan. Petrus dan Yohanes hanya 2 orang. Berdiri di hadapan banyak orang-orang yang mendakwa mereka. Mereka hanya berdua. Dunia memerlukan orang-orang yang berani sendiri-sendiri. Berani solo. Bukan beraninya squad. Atau beraninya keroyokan. Dunia memerlukan orang yang berani. Untuk apa? Menyampaikan apa yang benar. Yang kedua, melakukannya dengan cara yang baik. Karena apa yang benar mesti dilakukan dengan cara yang baik. Gak bisa kita bilang, maksudku baiknya. Gak bisa. Segala yang benar mesti dilakukan dengan cara yang baik. Dan selain itu, dunia memerlukan buktinya, bukti hidup. Mari kita lihat apakah bukti hidup itu. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Apakah bukti yang bisa kita bawa kepada semua orang? Seorang saksi tanpa bukti, kesaksiannya lemah. Kalau seorang saksi berkata, perampok tersebut sempat mengayunkan pisaunya kepada saya dan mengenai pipi saya. Maka pada pengadilan harus ditemukan adanya luka di pipinya. Kalau dibilang pipi kanan, maka luka itu harus ada di pipi kanan. 2 Korintus 3 ayat 2 dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya bacakan. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Dan bukan diukir pada batu, tetapi di hati manusia. Kalau kita penasaran, apa bukti yang saya bawa kepada orang? Saya belum jadi kaya, saya belum jadi sukses, saya belum menjadi top 1 di perusahaan saya. Apa yang mau? What should I tell them? What should I tell my parents? Apa yang perlu saya saksikan kepada orang tua saya? Saya bahkan belum juara di sekolah saya, Saya bahkan belum mendapatkan mimpi saya 2021. Mimpi saya sepertinya masih jauh. Bukti yang kita bawa bukan pencapaian kita. Bukti yang kita bawa adalah hidup kita. Amin. Hidup kita adalah seperti surat Kristus yang terbuka pada semua orang. Dikatakan dalam 2 Korintus tadi bahwa cara hidup kita, cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Kesaksian Petrus dan Yohanes tidak terbantahkan karena ada buktinya. Ini dia masih berdiri di sini. Dia yang lumpuh sekarang berdiri. Kesaksian kita tidak terbantahkan karena ada buktinya. Hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Amin. Jadi walaupun pencapaian kita belum tercapai, bukan itu yang mau kita saksikan. Bukan itu yang mau kita saksikan. Saya mau bersaksi akhir tahun ini. Kenapa? Iya, saya baru dapat mobil baru. So I wanna tell my story. Bukan. Saya mau bersaksi karena saya mendapatkan jodoh. Saya mau bersaksi karena kita mau bersaksi bukan karena apa-apa. Kita bersaksi karena Yesus mengubahkan hidup kita. Yang terakhir, hal yang perlu kita persiapkan, yaitu kita perlu untuk bangga. Sama-sama katakan bangga. Kisah 4 ayat 18 sampai 20. Dan setelah para imam besar tidak menemukan kesalahan-kesalahan, kemudian Petrus dan Yohanes disuruh keluar. Keluar dulu. Kami mau berunding. Mereka berusaha mencari apa yang mesti saya lakukan. Kisah 4 ayat 18 sampai 20 berkata, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Pernahkah saudara banggakan sesuatu? Pernah? Pasti ada yang dibanggakan. Saya mungkin ambil contoh biar mudah, sesuatu saja. Ya. Mungkin ada yang bangga dengan handphonenya, mungkin ada yang baru cat rambut dan bangga akan cat rambutnya. Ya.
Ada yang mungkin bangga dengan bajunya, saking bangganya mungkin tiap minggu itu dipakai terus. Gitu. Karena memang dia merasa ada pengurapan khusus mungkin di baju itu. Ada juga. Ada yang bangga mungkin dengan bibirnya, karena menurut dia bibirnya ada yang paling cantik dari bagian tubuhnya. Ada yang bangga juga mungkin dengan postur tubuhnya, karena mungkin menurut dia itu yang paling bisa dibanggakan. Saya mau tanya, pernahkah kita banggakan sesuatu? Pasti pernah ya. Biasanya, apa yang kita banggakan, kita akan ceritakan kepada orang lain. Kalau saya waktu itu pernah beli satu handphone yang menjadi impian saya, dengan sengaja saya menunjukkannya. Kalau handphonenya telentang kan nggak gitu jelas ya, tapi telungkup jelas. Mereknya apa? Dengan sengaja saya menunjukkan. Berharap ada orang yang, lihat, aku mau cerita. Nggak ada yang lihat ternyata. Tapi ada juga yang lihat, abang handphone baru, iya aku langsung belepotan gitu ceritanya. Padahal dia cuma bilang, alah gue cuma bilang lu punya handphone baru, cerita pula. Saking bangganya. Dan biasanya apa yang kita banggakan selalu mewakili dua hal. Yang pertama, nilainya tinggi. Gak ada orang membanggakan handphonenya yang rusak. Wih, aku bangga kali handphone ini rusak. Ini pecah kan kacanya kan. Masih bisa hidup dia. Nggak ada. Dan yang kedua, orang biasanya membanggakan sesuatu yang memiliki cerita yang spesial. Semakin besar pengorbanannya untuk mendapatkan barang itu, semakin spesial ceritanya. Biasanya ini yang kita banggakan. Sesuatu yang bernilai tinggi dan memiliki cerita yang spesial. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, saat ini, apa yang kita lebih tinggikan? Pertanyaannya, apa yang lebih kita tinggikan? Kejadian dalam hidup ini, atau Tuhan yang bekerja di belakang semua kejadian? Bila kita membanggakan lebih kepada kejadiannya, lebih kepada kontennya, maka nggak setiap waktu kita siap untuk bersaksi. Kalau kejadiannya baik, ya kita bersaksi. Tapi kalau kejadiannya buruk, maka hilanglah kesaksian kita. Karena yang kita banggakan adalah kejadiannya. Tapi kalau yang kita banggakan adalah Tuhan di belakang semua kejadian itu. Saya mau katakan ini. Walaupun kejadiannya baik atau kejadiannya tidak baik, kita masih dapat tetap bersaksi. Kita masih dapat tetap bersaksi. Karena yang kita banggakan bukan kejadiannya. Seperti poin kedua tadi. Bukan tentang berkatnya yang mau disaksikan. Bukan tentang kontennya, bukan tentang dapat apa yang mau disaksikan. Tetapi yang mau disaksikan siapa yang bekerja di belakang itu semua. Sehingga, walaupun kejadiannya tidak baik, kita masih dapat tetap bersaksi. Dan apa yang kita banggakan, tidak mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak menceritakannya. Ini yang menjadi judul firman Tuhan pada hari ini. Tidak bisa berdiam diri. Apa yang kita banggakan, apa yang kita nilai, mungkin bisa ditampilkan di layar. Apa yang kita banggakan, tidak mungkin kita bisa menahan diri. Kisah 4 ayat 20 yang kita baca, saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kami tidak mungkin berhenti menceritakan apa yang telah kami lihat dan dengar, yaitu apa yang telah dilakukan dan diucapkan oleh Yesus. Kami tidak mungkin berhenti menceritakan apa yang telah kami lihat dan dengar. Maka sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita banggakan dalam mengikut Tuhan ini? Pencapaiannya atau pribadi Tuhan itu sendiri? Di ujung tahun ini,
Apa yang kita mau ingat? Tuhan atau kejadian-kejadiannya? Kalau kejadiannya yang mau diingat, gak banyak yang bisa kita ceritakan. Apalagi kalau banyak yang buruk terjadi. Kita belum dapat doa kita, belum dapat mimpi kita, belum dapat pencapaian kita. Sulit bagi kita untuk bersaksi. Tapi kalau yang kita banggakan adalah Tuhan, dan itu pribadi yang kita tahu, maka segala musim kita bisa bersaksi. Di segala musim kita bisa bersaksi. Saya akan tutup dengan cerita ini. Apakah fotonya dimasukkan? Oke. Saya akan tutup dengan, saya nggak tahu apa, saya mudah-mudahan fotonya dimasukkan. Pada bulan Agustus, saya bertemu dengan seorang pasien. Pasien ini memiliki batu empedu. Ya di empedunya lah ya, namanya batu empedu, nggak mungkin di ginjalnya. Dia memiliki batu empedu. Dari hasil USG perut pada waktu itu, USG abdomen, dia memiliki 11 batu empedu, berukuran yang berbeda-beda dari yang kecil sampai yang terbesar sekitar 2,8 cm pada waktu itu. Kemudian dia datang, dia hubungin saya, lalu kemudian dia jumpa. Dan dia memang sudah tahu bahwa dia batu empedu, karena dia sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Pada waktu kami berjumpa, ada satu yang unik dari pasien ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya hanya perlu mengobati dia untuk manajemen nyerinya. Jadi dia minta saya mengobati lebih ke masalah nyerinya, bukan ke batu empedunya. Lucu, saya bilang ke orang ini nggak suruh saya untuk memandu dia mengobati batu empedunya. Kenapa justru ke ininya, ke nyerinya? Lalu kemudian saya tanya, loh kenapa nggak ke nyerinya ya Pak ya? Iya karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah pernah batu empedu sebelumnya. Dan saya sudah pernah melakukan terapi ini sebelumnya. Oh, jadi saya menangkap, oh ternyata dia punya terapi. Dan pada waktu itu saya nggak tanyakan terapinya apa. 1 minggu kemudian, dia datang kembali, dan dia katakan, dok, nyerinya nggak ada masalah, saya aman. Saya nggak merasakan nyeri di sebelah kanan perut saya. Tapi, dan katanya, batu empedunya keluar loh. Saya bilang, keluar. Sebagai seorang dokter, kita lebih terlatih untuk bicara hal-hal yang medis. Dia katakan, batunya keluar loh. Nah, berapa buah keluar Pak? Lebih banyak dari hasil USG katanya. Sekitar 15-an ada keluar. Bisa tampilkan? Yang abang kirim melalui WA. Oh, sorry. Hanya saya. Nah, kemudian dia menunjukkan kepada saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti bisa sempat untuk ditampilkan. Nah, dia menunjukkan kepada saya pada waktu itu ada sekitar 15 batu yang keluar. Dan memang batu empedu warnanya kehijauan dengan tekstur yang sedikit keras. Tapi pada waktu itu saya pun nggak nanya apa yang dia lakukan. Cuma, oh ya syukur ya Pak ya, sudah keluar batunya dan Bapak akhirnya bisa baik. Ya dok, saya sudah baik. 1 bulan kemudian, saya mendapatkan beberapa pasien batu empedu. Sekitar lumayan banyak waktu itu, 2-3 orang lah batu empedu waktu itu. Dan pada waktu saya menterapi mereka, saya teringat akan pasien saya pada bulan Agustus itu. Saya teringat akan dia. Lalu saya tanya sama dia, Pak, pada waktu itu saya boleh tahu nggak? Saya boleh tanya nggak? Saya ganggu nggak? Saya katakan, enggak dok, saya nggak ganggu. Enggak, dokter nggak ganggu. Dokter mau nanya apa ya? Saya mau nanya, Bapak waktu itu menterapi apa sih? Saya tipikal orang biasanya nggak akan nanya seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang juga datang ke dokter, suka nanya gini, dok, makan ini boleh nggak? Daun ini boleh nggak? Daun ini bantu nggak? Daun inilah, daun itulah, akar inilah, rumput itulah. Susah sekali untuk menjawabnya. Sehingga saya pada waktu ketemu dengan pasien yang Agustus ini, saya nggak mau bahas lebih lanjut, karena nanti ceritanya terlalu panjang menurut saya. Tapi pada waktu bulan berikutnya, saya menemukan ada 2 pasien batu empedu, 2-3 orang waktu itu batu empedu. Saya pikir nggak ada salahnya saya tanya sama pasien yang lalu. Saya tanya, apa sih yang Bapak lakukan? Boleh nggak saya tahu apa yang Bapak lakukan pada waktu itu? Sebentar dok, sebentar saya forward katanya.
Ini dia. Di samping kiri adalah dia forward suatu chattingan. Ya mungkin ada juga yang pernah dapat kayak gini ya, minumlah 2 gelas ini, tambah ini, ramuan ini, minumlah pada waktu siang hari atau ya. Tapi yang dia tulis ini, yang dia buat ini adalah memang berdasarkan apa yang dia lakukan. Dia buat minyak zaitun campur garam Inggris, kemudian campur dengan ada beberapa yang menurut saya masuk akal. Karena beberapa yang dia minum itu adalah lebih ke arah pencahar, laksatif. Lalu saya terkejut, oh ini yang Bapak lakukan, iya benar. Dan ternyata terapinya bukan terapi yang biasa, itu dia lakukan selama 7 hari. Hari ke-3 belum keluar, hari ke-4 mulai keluar, ke-5, ke-6 sampai hari ke-7 keluar semuanya. Dan ketika di USG ulang, memang tidak lagi batunya. Dan saya share kepada orang lain, kepada pasien saya yang memiliki batu empedu. Saya teringat pasien saya yang Agustus itu menceritakan semuanya dengan sangat bangga dan sangat lengkap. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, satu pasien hanya karena satu terapi yang bisa dia lakukan, dia begitu bangga dan dia menceritakannya kepada orang lain. Bahkan saya juga tanya, Pak, saya kan nanya nih, ini kan ilmu dari Bapak, saya perlu bayar berapa ya, saya katakan. Saya pun selalu belajar untuk profesional. Bahkan kepada teman-teman saya pun yang dokter saya tanya, berapa konsulnya? Saya tanya, Pak berapa yang mau? Oh enggak usah dok, ini pun saya karena pengalaman saya mau bagi sama orang lain katanya. Saya teringat akan cerita ini ketika menyusun khotbah, lalu saya pikir, kalau karena satu terapi pun orang begitu bangga, kenapa Yesus yang merupakan terapi untuk segala hal? Untuk kesedihan, untuk kemurungan, kesendirian, keterpurukan, kesakitan, keputusasaan, terapi untuk dendam, terapi untuk mengampuni. Yesus adalah semua terapi. Dia katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Bahwa firman Tuhan katakan dia telah mati dan mengangkat segala kutuk dosa kita. Kalau karena satu terapi pun orang begitu bangga menceritakan, mengapa Yesus yang menjadi terapi untuk segala hal tidak dengan bangga kita ceritakan kepada semua orang? Dunia memerlukan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bukankah kita yang sudah mengalami Tuhan secara langsung, bukankah kita juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberitakan kesaksian ini kepada semua orang dengan yakin, dengan berani, dan dengan bangga? Semakin kita kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semakin kita tidak bisa menahan diri kita untuk tidak menyaksikan kepada orang lain bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia seorang sahabat, dia seorang Bapa yang mengasihi, Bapa yang kekal. Mari alami Tuhan tiap hari, alami Tuhan tiap hari, sehingga kita bisa menceritakannya kepada semua orang. Saya mengajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan sejenak, sebelum kita bersyukur, sebelum kita menutup ibadah ini. Sembahlah Tuhan, masuklah lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Temukan lagi hal-hal yang bisa kita ceritakan mengenai siapa Tuhan itu. Worship. Teramat baik Tuhan. Saya mau masuk dalam hadirat, masuk dalam ruang Maha Kudus, menemukan kebaikan, menemukan kasih-Mu sekali lagi dalam kehidupan. So God, open up our eyes. Tuhan, bukakan mata kami untuk melihat kejadian-kejadian dalam hidup, untuk mengalami Engkau sekali lagi. Ya, walaupun baik atau tidak baik kejadiannya, kami tetap bisa menceritakan tentang Engkau. Kami tetap bisa menyaksikan tentang Engkau. Kami tidak bisa menahan diri kami untuk menyaksikan Engkau. Haleluya Tuhan, Kau baik, Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi dan Kau peduli, Engkau sempurna.
Biar tiap hari kami menemukan akan Engkau terus Tuhan. Menemukan akan pribadi-Mu dan keajaiban yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Biar setiap hari kami bisa mengalami akan pribadi-Mu. Sehingga kami tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan akan Engkau kepada orang lain. Menceritakan tentang Engkau Tuhan. Tidak hanya kalau kejadiannya sedang baik, tetapi bila kejadiannya pun buruk, karena yang kami ceritakan tentang Yesus, yang kami ceritakan tentang pribadi yang bekerja di belakang ini semua. Tuhan terima kasih pada siang hari ini. Engkau sadarkan kami semua, baik saya yang berbicara maupun kami semua umat-Mu. Engkau menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami dipanggil untuk menjadi saksi Yesus, menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu kami perlu yakin, kami perlu berani, dan kami perlu bangga Tuhan untuk menceritakannya kepada semua orang. Dimanapun kami ada, di marketplace kami, di sekolah, di perguruan tinggi di mana kami ada. Dengan berani kami mau menceritakan tentang Engkau Tuhan. Walaupun kami seorang diri di sana. Walaupun tidak ada orang yang sepaham, sama keyakinan dengan kami. Tapi dengan berani kami mau menceritakan akan Engkau Tuhan. Dan kami bawa hidup kami sebagai bukti hidup. Sehingga kesaksian kami tidak terbantahkan. Kami mau bekerja dengan lebih jujur, dengan lebih baik. Kami mau mengerjakan ujian kami tanpa harus mencontek. Dan kami siap juga Tuhan untuk mengasihi keluarga kami lebih daripada kami mengasihi orang luar. Dan bukti hidup ini yang kami bawa sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Yesus benar-benar hidup dalam hidup kami, bahwa Yesus benar-benar mengubahkan kehidupan kami. Biarlah di akhir tahun ini kembali kami gali komitmen bahwa kami siap dan kami dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami. Kami angkat dan kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Persembahan yang harum yang menyenangkan hatimu. Berkatilah Tuhan, berkatilah pekerjaan. Berkatilah usaha yang sedang kami lakukan Bapa. Berkati persembahan, perpuluhan, penginjilan dan ucapan syukur kami. Biarlah namamu ditinggikan, dipermuliakan melalui persembahan kami. Bapa, kami berdoa juga bagi pemerintahan, bagi negara kami. Berdoa bagi presiden, wakil presiden kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa juga bagi kota kami, bagi provinsi kami. Yang berdoa provinsi kami dalam genggaman tangan Tuhan. Mara bahaya tidak bisa menjamah provinsi kami. Dan kami berdoa atmosfer surgawi melindungi Sumatera Barat ini. Sehingga mara bahaya tidak bisa menimpa. Prediksi-prediksi jahat tidak bisa berlaku atas Sumatera Barat. Dan yang berdoa juga bagi seluruhnya Tuhan, bagi gembala sidang, bagi semua keluarga, bagi para full timer, leaders dalam gereja, bagi jemaat. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Engkaulah penjaga kami Tuhan. Yang berdoa juga bagi para pelayan yang sudah berjerih lelah mempersiapkan ibadah pada hari ini. Dari kemarin, yang mempersiapkan ruangan, pujian penyembahan, doa. Tuhan, Engkaulah terus yang ditinggikan di dalam gerejamu ini. Dan biarlah semua pelayan-pelayan tetap setia untuk melayani-Mu. Dan dengan tetap setia memberitakan tentang kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami tengking dan kami hancurkan sakit, penyakit, roh kematian, maut. Dalam nama Yesus mencuri firman Tuhan dari hati kami, dari keseharian kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat-Mu lah Tuhan menjadikan kami berhasil. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita ke sorga dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan semua yang percaya kita berkata sama-sama, amin. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cek.